Shalom Bapak Ibu, pada hari Minggu ini dalam peribadahan kita akan bersama-sama dalam peribadahan ibadah hari ulang tahun yang ke-20 GKJW Jemaat Argosari. Di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, kita masih senantiasa bisa beribadah walaupun secara online. Untuk itu, mari kita masuk dalam peribadahan kita. Jemaat diundang untuk berdiri, kita nyanyikan pujian, terima kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama memasuki peribadahan kita pada saat ini dengan pengakuan yang demikian di dalam hati kita masing-masing. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada hari ini kita melaksanakan peribadahan di dalam momen khusus, secara khusus bagi seluruh warga GKJW Argosari. Sebab pada ibadah kali ini kita merayakan syukur kita di hadirat Tuhan atas penyertaannya yang telah kita rasakan selama 20 tahun. Dan tema untuk ibadah syukur HUT GKJW Argosari yang ke-20 pada saat ini ialah Dia yang kita kenal setianya kekal. Dan mari kita sambut tema peribadahan kita pada saat ini dengan kita memuji dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, baitnya yang pertama. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya.
Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan dan juga pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus sebagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang kembali kami hayati bersama pada saat ini di dalam peribadahan syukur kami atas hari jadi GKJW Argosari yang ke-20. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu di Argosari dapat terus teguh berpelayanan, bahkan terus teguh berkembang sampai usianya yang ke-20. Semuanya tidak lepas dari karya dan penyertaan tangan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun dan menerangi perenungan kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami hayati bersama-sama dapatlah memberikan kekuatan dan motivasi bagi kami untuk terus melanjutkan segala tugas dan panggilan pelayanan di dalam tubuh GKJW Argosari secara khusus dan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi secara umum. Kami percayakan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian pula dengan keberadaan diri kami. Kami menginsyafi, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang jauh dari kesempurnaan. Kami manusia yang memiliki banyak dosa dan pelanggaran. Kiranya Roh Tuhan senantiasa memberikan pengampunan bagi kami semua, sehingga kami dapat kembali menjadi layak di hadirat-Mu. Demikian juga di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Biarlah tangan Tuhan yang menuntun dan memandu kami, sehingga di dalam jalan-jalan kehidupan, segala sesuatu yang kami lakukan dapat terus memuliakan nama Tuhan. Kami percayakan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 8. Kita baca ayat yang ke-27 sampai 38 yang demikian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena
siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jemaat yang terkasih, berbahagialah kita semua yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih berusaha melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita kembali menghayati kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan berjemaat kita melalui persembahan pujian dari KPAR yang akan membawakan pujian yang berjudul Selamat Ulang Tahun Gerejaku.
Shalom, jemaat yang terkasih. Tentu pada saat ini ada sukacita yang berlimpah di dalam hati kita masing-masing, karena pada hari ini kita bersama-sama bersekutu di dalam peribadahan yang kita laksanakan di tempat kita masing-masing atas penyertaan Tuhan yang begitu nyata dan kesetiaannya yang tidak pernah pudar bagi kehidupan bergereja kita. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tentu kita tidak lagi asing terhadap sebuah pepatah lama yang demikian. Tak kenal, maka tak sayang. Nah, kita pasti tentu sudah sering sekali mendengarkan pepatah ini di dalam kehidupan kita, di dalam berbagai kondisi, utamanya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang baru. Nah, jemaat yang terkasih, tetapi tahukah kita, bila ternyata pepatah lama tak kenal maka tak sayang ini memiliki banyak penafsiran dan juga pengertian. Ada yang menafsirkan pepatah ini sebagai pengingat. Nah, jika kita tidak mengenal seseorang, maka kita tidak akan mungkin menaruh perhatian kepada orang tersebut. Nah, ada juga yang mengartikan jika kita tidak mengerti atau kita tidak memahami sesuatu hal, maka kita juga tidak akan mengetahui artinya yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Dan ada juga yang mengartikan pepatah ini bila sifat atau perangai seseorang tidak dapat diketahui dan dipahami jika belum mengenal. Nah, itu adalah beberapa pengertian dan penafsiran tentang pepatah tak kenal maka tak sayang. Tetapi yang jelas di dalam setiap pengertian itu adalah ada hubungan yang begitu erat antara pengenalan dengan relasi yang akan dibina. Demikian juga tanpa pengenalan yang dibarengi dengan keinginan untuk terus mengerti dan memahami sosok yang ingin dikenal, maka relasi yang terjalin, hubungan yang terjalin hanya akan menjadi hubungan yang bersifat permukaan. Artinya hanya sekedar tahu saja, tetapi tidak betul-betul mengenal. Nah, jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini juga bercerita tentang arti dari sebuah pengenalan. Dalam perjalanannya bersama dengan para murid, di situ Tuhan Yesus bertanya tentang bagaimanakah orang-orang di sekitar mereka mengenal Dia. Ternyata dari jawaban para murid dapat kita ketahui bahwa sebagian besar orang mengenal Tuhan Yesus sebagai nabi. Nah, karena banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai nabi ini, maka Tuhan Yesus kemudian bertanya kepada para murid, apakah para murid juga mengenali dirinya sama seperti orang-orang yang ada di sekitarnya? Tetapi di situ Petrus dengan kesungguhan hati dan dengan tegas dia mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Artinya sosok Yesus yang mereka kenal bukan hanya seorang nabi, tetapi adalah seorang Mesias. Dan selepas mendengar jawaban itu dari Petrus, kemudian Tuhan Yesus menceritakan tentang penderitaan yang akan dialaminya sebagai seorang Mesias. Namun ternyata Petrus di situ tidak sampai hati. Namun kemudian Tuhan Yesus sendiri yang menegur Petrus dan kembali menjelaskan bahwa pengorbanan dan penderitaan itu merupakan bagian dari peran dan pelayanan seorang Mesias. Mesias yang hadir bukan hanya untuk dipermuliakan, tetapi sosok Mesias yang hadir untuk mengorbankan diri demi keselamatan yang lebih berharga dari apapun yang ada di dunia. Tuhan Yesus berusaha memperkenalkan seluk-beluk dari Mesias, jati diri seorang Mesias, supaya para murid bisa mengenali Dia
dengan sudut pandang yang tepat. Nah, dalam bacaan kita ini, Tuhan Yesus mengajak para murid supaya para murid mengenalnya dengan baik. Dan dengan pengenalan yang baik itu, relasi yang terjalin antara Tuhan Yesus dan para murid juga akan menjadi relasi yang lekat, relasi yang dekat. Dan karena relasi yang dekat itu, pasti para murid akan dapat terus berusaha mengimani dan melaksanakan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam segala pelayanan yang mereka jalani. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini membawa kita pada sebuah perenungan. Bila pengenalan yang mendalam hanya akan tercipta jika disertai dengan kesediaan untuk terus berusaha mengerti dan memahami. Mengerti karakter dari sosok yang dikenal. Mengerti seluk-beluk dari sosok yang dikenal. Juga berusaha untuk mengerti jati diri dari sosok yang dikenal tersebut. Tanpa adanya pengenalan yang bersifat terus-menerus, maka relasi yang terjalin tidak akan menjadi relasi yang mendalam, tetapi hanya akan menjadi relasi yang bersifat permukaan saja. Artinya, proses pengenalan tidak bisa berhenti hanya ketika disebutkan nama. Seperti halnya Tuhan Yesus kepada para murid, proses pengenalan tidak hanya berhenti ketika Petrus menyadari bahwa Yesus ini adalah seorang Mesias. Tetapi harus terus diiringi dengan pengajaran-pengajaran, diiringi dengan pengertian-pengertian yang akan memahamkan para murid mengenai apa itu, peran apa itu, tugas dan panggilan yang dijalankan oleh seorang Mesias. Akhirnya, ketika segala seluk-beluk di dalam perkenalan itu terus diupayakan, pengertian, pemahaman secara berkelanjutan, maka relasi yang terjalin akan menjadi relasi yang semakin dekat hari lepas hari. Jemaat yang terkasih, proses pengenalan seperti yang dialami oleh para murid di dalam bacaan kita pada saat ini, itu juga terus terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita dalam perjalanan keseharian kita akan terus berusaha untuk mengenal Tuhan. Dan keinginan untuk terus mengenal Tuhan ini adalah sebuah daya upaya yang bersifat berkelanjutan dan konsisten. Supaya relasi yang telah terjalin di antara kita dengan Sang Pencipta dapat menjadi relasi yang semakin dekat dan harmonis dari waktu ke waktu. Jangan sampai upaya pengenalan ini terhenti dan kemudian relasi yang telah terjalin di antara kita dan Tuhan akhirnya hanya berubah menjadi pengenalan yang bersifat permukaan saja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian akan muncul semacam pertanyaan di dalam diri kita. Lantas apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat semakin mengenal Tuhan dari waktu ke waktu? Ada beberapa cara yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan cara-cara ini adalah cara yang bersifat sederhana. Seperti halnya yang pertama, gemar membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan. Karena melalui pembacaan dan perenungan kita terhadap firman Tuhan itu, maka kita akan diajak, diingatkan kembali untuk semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga akan diajak untuk semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kita dan kehidupan yang kita jalani. Kita juga dapat melakukan upaya pengenalan kepada Tuhan melalui refleksi atau perenungan kita. Artinya, kita terus menghayati setiap peristiwa kehidupan di dalam iman. Nah, contohnya seperti halnya pada hari ini. Nah, kita bersama menghayati kembali penyertaan Tuhan yang setia
atas GKJW Argosari selama 20 tahun dan masih akan terus berlanjut. Artinya di dalam penghayatan iman ini kita setuju dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi selama 20 tahun di dalam tubuh GKJW Argosari ini semuanya adalah karena penyertaan dan karya Tuhan sendiri. Kita semua adalah alat-alat yang dipakainya untuk menyampaikan damai sejahtera melalui GKJW Argosari. Tuhan Yesus sendiri, Sang Kepala Gereja, yang membersamai dan memampukan kita semua untuk terus menjalankan panggilan Tuhan, baik di dalam kehidupan ataupun di dalam kebersamaan kita berjemaat. Jemaat yang terkasih, kita menyadari di dalam setiap penghayatan iman bahwa kita tidak pernah sendiri, bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai dan membimbing kita ke dalam naungannya, sehingga setiap proses kehidupan akan membawa hikmah dan nilai yang berharga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita bersama-sama menghayati luar biasanya penyertaan Tuhan atas GKJW Argosari selama 20 tahun dalam keadaan yang sederhana. Namun saya yakin kesederhanaan ini tidak mengurangi berlimpahnya sukacita dan syukur di dalam hati kita masing-masing. Kiranya demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi, secara keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam bermasyarakat, ataupun juga di dalam kita berjemaat. Kiranya rasa syukur kita selalu melimpah. Meskipun kehidupan yang kita jalani ini selalu berubah, setiap waktu tidak pernah lagi menjadi sama. Kiranya rasa syukur kita juga selalu melimpah, sebab kita menghayati secara iman setiap peristiwa kehidupan yang kita alami. Sebab di dalam setiap kesedihan maupun kesesakan, kita mengingat tetap ada Dia yang kita kenal, setia mendampingi dan menopang kita. Dia, Sang Mesias yang akan selalu menuntun kita pada keselamatan, dan Dia yang akan terus membekali kita dengan kesediaan dan kekuatan untuk melanjutkan karya pelayanan kita. Dan demikian pula Dia yang kita kenal, Dia Sang Mesias yang akan terus melingkupi kita dan berjalan di depan kita untuk memandu, sehingga meskipun kehidupan kita secara pribadi ataupun secara keluarga diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan pergumulan, kita tetap memiliki kekuatan karena di dalam Dia kita dapat menemukan hal-hal yang masih bisa kita syukuri meskipun kita tengah diterpa oleh badai topan kehidupan. Jemaat yang terkasih, dalam momen syukur HUT GKJW Argosari yang ke-20 ini, kita bersama merayakan penyertaan Tuhan atas kehidupan berjemaat kita, dan juga kita merayakan rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi dengan syukur yang melimpah dan luar biasa. Dan mari kita wujudkan rasa syukur itu di dalam segala kesediaan dan keinginan kita untuk semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebab Dia yang kita kenal adalah sumber kekuatan dan kesetiaannya kekal. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat yang terkasih, kita bersama-sama akan menyaksikan dan menghayati persembahan pujian dari Majelis Jemaat GKJW Argosari dengan pujian bersyukur kepada Tuhan. Syukur
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia yang percaya kepadanya, kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman. Oleh sebab itu, jemaat kami undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada peribadahan saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan sampai hari ini pada ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan Argosari yang ke-20. Kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur, kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kita mengucap syukur pada Tuhan pada saat ini, kita barengi dengan nyanyian lagu suplemen yang berjudul Berkat Anak Cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di dalam limpahan rasa syukur dan sukacita kita pada hari ini, marilah kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang senantiasa melingkupi kehidupan kami,
Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Demikian juga di dalam penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan berjemaat kami di GKJW Argosari. Kami percaya Tuhan, tahun yang ke-20 dapat kami rayakan dengan kesederhanaan sukacita. Ini semua merupakan wujud penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas gereja-Mu. Kiranya di dalam langkah kehidupan kami selanjutnya, Tuhan memberikan kesediaan hati bagi kami, juga memberikan keinginan di dalam diri kami masing-masing untuk terus mengenal Tuhan dari waktu ke waktu. Karena meskipun kehidupan terus berubah, tetapi kesetiaan Tuhan tetap kekal di dalam kehidupan kami, dan Tuhanlah sumber kekuatan kami. Biarlah segala sesuatu yang menimpa kehidupan kami hayati di dalam penghayatan iman, sehingga di sana kami masih dapat menemukan kekuatan, bahkan masih dapat merasakan syukur di dalam hati kami. Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami, secara khusus mereka yang mengalami pergumulan ataupun persoalan di dalam kehidupannya. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menguatkan dan memberkati saudara-saudari kami ini, sehingga di tengah setiap proses untuk mengatasi pergumulan dan persoalan itu, keteguhan hati dan iman dapatlah memberikan topangan bagi mereka. Demikian juga kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami, mereka yang mengalami sukacita di tengah-tengah kehidupannya karena pertambahan usia, baik secara pribadi ataupun di dalam perkawinan. Kiranya Roh Kudus selalu mengurapi mereka di dalam kehidupannya, sehingga usia yang baru menjadi kesempatan yang baru untuk terus berusaha mengenal Tuhan dari waktu ke waktu. Tuhan yang Maha Kasih, kami pada saat ini juga telah mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan syukur yang kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan dan Tuhan layakkan, sehingga dapat menjadi sarana bagi Tuhan untuk memelihara gereja-Mu di Argosari ini. Demikian pula kami berdoa Tuhan, bagi seluruh pribadi yang Tuhan pakai untuk tetap setia berpelayanan di dalam tubuh GKJW Argosari, sebagaimana seluruh penatua dan diaken, TU, merbot, operator, tim musik, tim multimedia, ataupun pribadi-pribadi lain yang mendukung pelayanan dengan sukarela. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupannya. Tuhan memberikan mereka kesehatan, kebahagiaan, dan juga umur panjang, sehingga lingkupan kasih setia Tuhan dapatlah menjadi semangat baru bagi mereka untuk terus berusaha mengenal Tuhan melalui setiap tugas pelayanan yang dijalani. Kami juga menyerahkan Tuhan segala kondisi hidup dan kehidupan kami, seluruh warga Argosari, baik yang berdomisili di Argosari ataupun yang bekerja di luar pulau bahkan di luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan menjagai seluruh anggota warga Argosari, baik di dalam diri pribadi, di dalam kehidupan keluarga dan juga pekerjaan ataupun pendidikan. Biarlah kasih setia Tuhan memberikan kebijaksanaan, memberikan kesetiaan hati untuk terus melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Demikian juga kami mohonkan kiranya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga kami di Argosari, sehingga biarlah melalui kehidupan berkeluarga, kasih setia Tuhan dapat menjadi sumber kekuatan bagi mereka untuk terus mengasihi dan mencintai satu sama lain. Kami bersyukur dengan sepenuh Tuhan atas penyertaan-Mu bagi jemaat-Mu di Argosari. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan kekal dan tidak pernah usai. Demikian juga pada saat ini Tuhan, kami bersyukur usia yang ke-20 dapatlah kami rasakan dan hayati bersama-sama. Itu semua karena penyertaan dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Kiranya di dalam usia baru ini,
kami semakin menghayati panggilan kami pribadi lepas pribadi, baik seluruh pelayan ataupun seluruh warga jemaat, untuk terus hadir bersekutu di hadirat Tuhan, untuk dapat terus berusaha mengenal Tuhan di dalam kehidupannya, baik di dalam sukacita ataupun di tengah-tengah segala pergumulan. Sertailah kami terus Tuhan, sehingga dalam usia-usia selanjutnya, biarlah GKJW Argosari dapat menjadi alat yang Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi. Kami percayakan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita undur dari peribadahan syukur HUT GKJW Argosari yang ke-20 pada saat ini. Kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan luapan rasa syukur dan sukacita, dan kita wujudkan luapan sukacita serta rasa syukur itu di dalam kesediaan dan keinginan kita untuk terus berusaha mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing ataupun melalui kehidupan kita berjemaat. Dan mari kita bersama meneguhkan hati kita dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 370 baitnya yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri peribadahan kita pada saat ini, marilah kita memohon kekuatan yang asalnya dari berkat Tuhan. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri, dan mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita menerima berkat-Nya yang demikian. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita semua, bukan hanya pada saat ini, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu,
Salam patunggilan. Bapak Ibu, terus pundi kabaripun, sugeng pinanggih malih. Semoga panjenengan sehat, terus diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang berbahagia, hari khusus, terkhusus bagi seluruh warga GKJW Jemaat Argosari, sebab tepat tanggal 9 September tahun 2021 ini GKJW Jemaat Argosari genap berusia 20 tahun. Usia yang relatif muda dan tentu sesuai dengan jiwa pemuda, diharapkan semangat, dinamika, dan sikap yang terus mau berinovasi menjadi sebuah kerinduan untuk Jemaat Argosari ini bisa bergumul bersama-sama dengan seluruh warga, terutama di situasi pandemi COVID-19 ini. Semoga Jemaat Argosari bisa menciptakan kreativitas untuk terus membangun pelayanan yang ada di GKJW Jemaat Argosari. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, gereja adalah rumah Tuhan. Itu penghayatan iman kita, dan di dalam rumah Tuhan itulah sebenarnya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita bisa membangun persekutuan bersama dengan seluruh warga jemaat. Dan disitulah Tuhan berpesan kepada kita, di situ Tuhan memberikan sabdanya, memberikan penguatan, memberikan penghiburan, memberikan semangat, bahkan tidak jarang Tuhan juga sering menasihati kepada kita ketika kita membuat kekeliruan. Dan disitulah letak dan fungsi dari sebuah gereja di tengah-tengah kehidupan warga jemaat. Begitu pentingnya untuk membangun iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Pemilik kehidupan kita semua. Dan karena itu, sekalipun di tengah situasi pandemi COVID ini, kami berharap kita terus tetap semangat untuk menjaga kehidupan bergereja kita, supaya kita dimampukan untuk menjalani kehidupan yang berat dan sulit ini dengan tetap yakin dan berpengharapan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, atas nama Majelis Agung Gereja Kristen Jawetan, kami sekali lagi mengucapkan selamat, mensyukuri berkat Tuhan, sugeng ambal warso bagi GKJW Jemaat Argosari yang ke-20 tahun. Dengan semangat mandiri dan menjadi berkat, kiranya GKJW Argosari terus dapat menjadi gereja yang tumbuh berkembang, bahkan menghasilkan buah-buah yang pada akhirnya hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mensyukuri berkat ini dengan tetap penuh berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Gusti berkahi. Kesetiaan kepada Tuhan adalah sumber kekuatan dulur-dulur GKJW Jemaat Argosari di dalam melayani Tuhan Yesus. Kami segenap keluarga pendeta mengucapkan Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Warga jemaat dan juga Majelis Jemaat GKJW Jemaat Argosari yang kami kasihi dan kami cintai,
Saya Pendeta Kukuh Supitono dari Bumi Menak Sopal Trenggalek mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk GKJW Jemaat Argosari. Kiranya dengan bertambahnya usia ini, kiranya Allah senantiasa bersama dengan GKJW Jemaat Argosari tetap ikut ambil bagian dalam karya Tuhan, yaitu menjadi jemaat yang mandiri dan menjadi berkat bagi semua orang. Percayalah bahwa bersama dengan Kristus kita menjadi bisa. Dan akhirnya salam hormat saya untuk seluruh warga jemaat dan juga majelis jemaat GKJW Argosari. Tuhan kiranya bersama dengan kita semua. Salam Patunggilan. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan di Argosari. Sekalipun kita hanya berjumpa lewat video, sawaping kabingahan, nuansa sukacita itu sungguh terasa sampai ke Randorejo. 20 tahun perjalanan Gereja Argosari. Ketika berbicara tentang angka tahun, 20 tahun bukanlah waktu yang singkat. Pasang surut, gelombang, pergumulan silih berganti. Tetapi kalau kita berbicara hidup berjemaat, 20 tahun belumlah terlalu lama. Artinya masih ada masa depan panjang yang kita hadapi. Di angka 20 ini saya merasa bahwa Gereja Argosari sudah memasuki generasi kedua. Para sesepuh sudah mulai lereh menjadi pendukung di belakang layar. Saat ini Bapak, Ibu, Saudara, para muda-mudi yang mulai tampil. Ketika kita melihat sejarah generasi pertama gereja berjuang dengan batu bata dan pasir untuk membangun dan membentuk gedung gereja, maka tantangan dan perjuangan yang dihadapi oleh generasi kedua ini tidaklah lebih ringan. Gereja kita sudah madeg, gedung-gedung sudah tumoto. Sekarang yang perlu diperjuangkan adalah bagaimana persekutuan kita dan keberadaan kita sebagai gereja bertahan dengan keikutsertaan dan kiprah para muda. Sehingga gereja Argosari yang ada di tengah-tengah dunia, di lingkungan Argosari, Desa Tempur Sari, itu sungguh-sungguh mandiri dan menjadi berkat. Selamat berjuang, selamat bersyukur untuk anugerah 20 tahun penyertaan Tuhan. Dan selamat menata perjalanan ke depan dengan saling menopang, saling mendukung. Salam kasih dari kami di Randorejo. Dari Randorejo kami ingin menyampaikan Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Argosari. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Salam buat semua.